Ya, itu dia pemirsa dari indeks harga saham gabungan yang kemarin berhasil menguat meskipun penguatannya tidak selalu signifikan dan membawa IHSG cenderung bergerak datar ya. Tapi harga komoditas pemirsa khususnya minyak mentah kembali mengalami penguatan seiring dengan adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah yang masih berlangsung kali ini antara Hizbullah dengan Israel. Pemirsa ya, kita ke agenda ekonomi. Terlebih dahulu ada kepercayaan konsumen Indonesia di bulan September. Kemudian dari Korea Selatan ada transaksi berjalan di bulan Agustus dan produksi industri Filipina di bulan Agustus atau year on year. Dari Amerika Serikat pemirsa ada pidato anggota FOMC Bowman dan dari Eropa ada produksi industri Jerman. Selanjutnya pemirsa kita ke agenda emiten. Ada RUPS dari NETV, kemudian EPAK RUPS, UNTR, ex dividen tunai interim, dan juga akan ada nanti pemirsa IPO dari emiten baru ya di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat update dari Bursa Asia yang bisa menjadi gambaran mungkin untuk pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini, di mana untuk Bursa Asia seperti Nikkei Jepang, Straits Times Singapura, Kospi, Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong semua kompak bergerak di teritori negatif. Nikkei turun 0,68%, Straits Times sekitar 0,19%, Kospi 0,85%, Hang Seng turun 1,17%. Mengikuti penutupan dari Bursa Amerika Serikat yang juga melemah. Ini bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui video conference. Ada Pak M. Hamzah, CEO dari Sahamologi. Selamat pagi Pak Hamzah. Pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Hamzah. Langsung kita mengulas ya kondisi dari harga minyak mentah global yang kembali melambung. Brent kalau nggak salah saat ini sudah di atas 80 dolar Amerika Serikat per barrel. Bagaimana analisis Anda sejauh mana ini akan mempengaruhi pasar modal domestik yang kemarin sudah menguat meskipun masih cenderung datar dan hari ini globalnya justru bursanya melemah. Ya, untuk pergerakan Brent sih memang impact dari geopolitik sih memang ada potensi terus menguat. Tapi kondisi saat ini sih sudah berada di resisten, ada potensi sih pelemahan sampai nanti besok ada data inventory mungkin akan terkoreksi ya. Jadi minggu ini sih mungkin sudah penguatannya mungkin cukup terbatas. Penguatannya akan cenderung terbatas dengan menyikapi harga minyak mentah saat ini yang ada spekulasi akan terus mengalami penguatan begitu ya. Bagaimana sebaiknya investor merespon hal tersebut? Apakah kita boleh masuk ke saham-saham komoditas seperti misalnya kemarin batu bara atau yang lain, sektor energi? Untuk sektor minyak sendiri ya, saya lihat Medco memang masih menarik ya, melihat dengan kondisi harga minyak sendiri yang masih akan terus menguat ya, ada potensi buy on weakness sendiri untuk saham Medco bisa dilihat di level area 1375 masih ada potensi buy on weakness di sana. Jadi cukup menarik sih untuk melihat ke depan memang minyak masih akan terus uptrend sih. Minyak masih akan terus uptrend. Ada target terdekat tidak dari Sahamologi untuk brand mungkin? Untuk brand sendiri sih target saya masih akan terus menguat paling tidak sampai level 84 ya. Karena memang di level 80 ini ada resisten cukup kuat. Jadi tinggal melihat apakah ada kemampuan untuk break. Tapi ada kemungkinan memang masih akan melanjutkan ke level 84 hingga Oke, 86. hingga 86. Hanya Medco saja yang Anda rekomendasikan? Untuk saat ini sih Medco cukup menarik ya karena kalau dilihat turunannya seperti Elsa masih membutuhkan tenaga lebih ya karena kondisinya juga dia sudah uptrend dari lama ya. Medco masih ada apa namanya potensi upside-nya masih cukup oke, tapi namun kalau Elsa sendiri masih butuh konfirmasi break di level 550-an untuk dia Oke. terus menguat ke 600-an. Ada Medco dan Elsa yang patut menjadi perhatian, tetapi strateginya juga tidak langsung masuk begitu saja Iya, gitu ya. Kembali ke profil iya, resiko masing-masing. Baik, benar. Pak Hamzah, kita tahan terlebih dahulu karena dari Bursa Efek Indonesia ini sedang berlangsung seremoni IPO dua emiten pendatang baru, ada Fern atau VERN dan PTMR. Emiten apakah ini pemirsa? Langsung kita akan join bersama dengan live dari Bursa Efek Indonesia berikut ini.
Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena nikmat sehat yang diberikan kita dapat berkumpul pada pagi ini. Mewakili PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham. Yang pertama, PT Verona Indah Picture Tbk dan PT Master Print Tbk yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat masing-masing ke-35 dan ke-36 di tahun 2024. Mari kita berikan aplaus kepada kedua perseroan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, journey menjadi perusahaan yang scaling up atau naik kelas baru saja dimulai. Harapan kami, perusahaan akan selalu bertumbuh di pasar modal, mengutilisasi pertumbuhan perekonomian kita yang stabil, memanfaatkan pertumbuhan pasar modal Indonesia yang sekarang sedang kondusif. Dalam mencapai pertumbuhan di pasar modal, kami meminta perseroan untuk dapat mengimplementasikan framework triple bottom line, mengintegrasikan 3 dimensi profit, people, dan planet. Perusahaan memperoleh profit sejalan harmonis dengan melakukan pemberdayaan kepada kesejahteraan masyarakat atau people, dan selalu tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup atau planet. Kami juga menekankan pentingnya corporate governance atau tata kelola perusahaan sebagai pondasi untuk membangun trust dengan para investor dan stakeholder. Corporate governance itu adalah kompas, Bapak dan Ibu sekalian. Kompas sebagai penunjuk arah buat kapal yang sedang berlayar. Gunakan kompas dengan baik, sehingga Bapak dan Ibu akan selamat sampai di tujuan. Transparansi, accountability, dan etika bisnis. Ini adalah esensial untuk membangun confidence level dengan stakeholder Bapak dan Ibu sekalian. Tentu akhir kata, kami di Bursa dan SRO, tentunya OJK, akan selalu mensupport perseroan untuk mengutilisasi pasar modal, meningkatkan shareholder value, dan memberikan kontribusi bukan hanya kepada pemegang saham, tapi untuk perekonomian nasional. Sukses senantiasa PT Verona Indah Picture Tbk dan Master Print Tbk, dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak, kami silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Verona Indah Pictures Tbk kepada Ibu Titin Suryani, kami silahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Imam Rahman. Yang terhormat Direktur Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Igede Nyoman Yatna. Yang terhormat Kepala Divisi Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Imam Rahman. Operator UOB Kahian Sekuritas. Kantor Kemudian Korea 1,6,8 triliun dengan emulsinya Pak Mentagong Serikat saya belum mah. Ya, untuk pergerakan konferensi memang isi Tama Gunita. Kantor Korea 1,6,8 triliun
dengan mulutnya paham mengandung gas radioaktif, saya gelombang. Atas berkah dan rahmatnya, mana hari ini menandai tonggak monumental dalam perjalanan perusahaan kami, PT Verona Indah Pictures, yang biasa disebut PT Verona Pictures. Dengan kebanggaan dan kegembiraan yang luar biasa, kita berkumpul di sini untuk meresmikan penawaran umum perdana saham kami yang diberi kode saham Veron. Sejak berdiri 14 tahun yang lalu, Verona Pictures telah memberikan sumbangsi yang nyata bagi industri sinetron di tanah air melalui tayangan sinetron yang bermutu dan mendidik, sekaligus sebagai hiburan bagi masyarakat kita. Verona Pictures telah merebut hati masyarakat Indonesia. Produk-produk kami telah mengisi slot tayang berbagai stasiun televisi termuka di Indonesia, khususnya di prime time. Ribuan episode dan jam tayang sinetron telah kami hasilkan, dan semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat Indonesia yang cukup baik, industri film yang ditayangkan di bioskop juga mengalami peningkatan signifikan. Melihat hal ini, Verona Pictures juga akan memanfaatkan peluang untuk mulai menggarap film layar lebar. Dalam waktu dekat, Verona Pictures akan memproduksi 5-6 film layar lebar. Tidak ketinggalan pula di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk tayangan OTT. Verona Pictures juga akan menggarap industri mini-seri OTT lebih banyak lagi. Hari ini kami berkumpul di sini dan akan segera memasuki lantai bursa. IPO ini adalah momen penting dalam sejarah perusahaan kami. Dengan memasuki bursa, Verona Pictures akan memandang ke depan untuk memasuki pasar global. Kepada para investor kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan pada visi misi dan potensi kami. Kami berkomitmen untuk memberikan nilai yang berkelanjutan untuk investasi Anda. Kepada para mitra bisnis, artis, penonton kami, Anda adalah alasan kami ada. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda kepada kami yang mendorong semangat kami untuk terus berinovasi, menyediakan produk dan layanan yang terbaik. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, OJK, dan profesi penunjang atas dukungan yang penuh kepada kami sehingga kami berhasil memasuki bursa hari ini. Akhir kata, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir, yang telah menjadi bagian dari momen kami yang istimewa hari ini. Mari kita terus melangkah bersama menuju kemajuan bersama. Terima kasih. Terima kasih Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Direktur PT Master Print Tbk. Kepada Ibu Cindy Kusuma, kami silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Igede Nyoman Yetna, beserta seluruh staf dan jajarannya, Direktur Utama PT Provindo Sekuritas Indonesia sebagai pelaksana emisi efek dan sebagai Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Karman Pamuraharjo, beserta seluruh staf dan jajarannya, KAP Kanaka Puradireja Suhartono, Konsultan Hukum Irma & Salomon Law Firm, Notaris PPAT Ibu Kristina Dwi Utami, Biro Administrasi Efek PT Adi Mitra Jasa Korpora Bapak Andri,
Seluruh pihak yang membantu kami dalam persiapan IPO ini sampai melantai di bursa pada hari ini. Calon investor, rekan-rekan media, seluruh keluarga besar PT MP, PTNMR, Group. Dan kami ingin mengucap selamat juga kepada PT Verona Indah Pictures Tbk pada pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatannya yang berbahagia ini, yaitu di mana pencatatan perdana saham PT Masterprint Tbk, PTMR, akan dilaksanakan pada pagi ini. PT Masterprint Tbk didirikan pada tahun 2006 oleh Bapak Ardi Kusuma dengan visi dan misi untuk memperbaiki dan memfasilitasi industri manufaktur Indonesia dalam memberikan solusi inovatif untuk memaksimalkan efisiensi produksi. PTMR merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dari penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis. Kami awal mulanya melihat kebutuhan di industri manufaktur Indonesia akan solusi dan teknologi pengemasan yang tepat guna dan berbiaya rendah. Oleh karenanya, kami menawarkan solusi dan teknologi pengemasan berupa mesin dan consumable yang berkualitas baik, namun dengan harga yang terjangkau bagi para pelanggan kami dari perusahaan UMKM dan menengah sampai dengan perusahaan multinasional. Di era industri 4.0 ini, teknologi digital, integrasi, serta konektivitas akan sangat berperan besar di industri manufaktur masa depan. Transformasi ini berarti juga industri manufaktur akan bergerak ke arah smart manufacturing dengan proses dan informasi yang real time. Sementara itu juga kami melihat perkembangan yang pesat di sektor e-commerce beserta sektor-sektor pendukungnya seperti logistik dan distribusi. Sebagai negara yang sedang berkembang secara pesat, kami melihat adanya potensi untuk memproduksi lokal berbagai macam kebutuhan pengemasan dan tentu kemudian mengintegrasikan ke dalam suatu ekosistem yang lebih besar. Dan sejalan dengan globalization dan kompetisi, melewati IPO ini, kami membuka kesempatan untuk bermitra dengan investor baik lokal maupun asing untuk dapat lebih baik lagi dalam menyediakan kebutuhan produk-produk pengemasan di pasar Indonesia. Juga untuk menjawab akan kebutuhan industri yang jauh lebih kompleks di masa yang akan datang. Kami juga mempunyai visi dan mimpi untuk bisa menjadikan solusi dan teknologi pengemasan kami untuk diproduksi di Indonesia. Dengan harapan juga memampukan produk-produk made in Indonesia ini untuk bisa diterima dan berkompetisi di pasar internasional. Sesuai dengan nilai-nilai yang kami yakini, dapat diandalkan, transparansi, dan terpercaya, kami akan terus berinovasi dan menyediakan solusi terbaik, serta memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Kepada seluruh mitra kami saat ini dan mitra kami yang akan datang, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya di dalam PTMR. Terima kasih pada para investor pasar modal, salam cuan PTMR, sukses dan berkembang selalu. Amin. Terima kasih Ibu, kami silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan secara langsung di Bursa Efek Indonesia aktivitas perdagangan saham PT Verona Indah Pictures Tbk dan PT Masterprint Tbk. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan saham PT Verona Indah Pictures Tbk. PT Verona Indah Pictures Tbk bergerak dalam bidang usaha, aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Berikut informasi pencatatan efek PT Verona Indah Pictures Tbk. Berikut informasi pencatatan efek PT Verona Indah Pictures Tbk. Berikut adalah pengurusan dan pengawasan perseroan PT Verona Indah Pictures Tbk. Selanjutnya lembaga dan profesi penunjang PT Verona Indah Pictures Tbk. Berikut informasi data keuangan PT Verona Indah Pictures Tbk per 31 Maret 2024.
Selanjutnya adalah informasi pencatatan saham PT Master Print Tbk. PT Master Print Tbk bergerak dalam bidang usaha, distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan, termasuk suku cadang dan servis. Berikut informasi pencatatan efek PT Master Print Tbk. Berikut informasi pengurusan dan pengawasan perseroan PT Master Print Tbk. Selanjutnya lembaga dan profesi penunjang PT Master Print Tbk. Berikut adalah informasi data keuangan PT Master Print Tbk per 31 Maret 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Verona Indah Pictures Tbk dan PT Master Print Tbk. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung para VIP yang berada pada barisan paling depan. Beberapa saat lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat. PT Verona Indah Pictures Tbk dan PT Master Print Tbk merupakan perusahaan tercatat ke-35 dan ke-36 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. ...30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Verona Indah Pictures Tbk dan PT Master Print Tbk resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Verona Indah Pictures Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp230 atau mengalami kenaikan sebesar 20% dari harga perdana. Transaksi PT Master Print Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp149 atau mengalami kenaikan sebesar 12,5% dari harga perdana. Selanjutnya adalah informasi sektor perusahaan tercatat yang dapat kita lihat pada layar monitor. IHSG saat ini berada pada posisi 7477 atau mengalami perubahan sebesar 0,35% dari indeks penutupan hari kemarin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata. Penyerahan sertifikat pertama akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Verona Indah Pictures Tbk. Selanjutnya penyerahan sertifikat dilakukan oleh Ya, itu dia pemirsa ya, seremoni IPO dari 2 emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Ada PT Verona Indah Picture Tbk atau VERN. Ini bergerak di emiten rumah produksi sinetron. Dan juga pemirsa ada seremoni PT Master Print Tbk atau PT MR yang distributor resmi penyewaan barang-barang industri. Dan pemirsa, kita juga melihat tadi ya update pembukaan dari indeks harga saham gabungan masih cenderung melemah. Kita akan bahas dan juga rekomendasi saham pilihan nanti bersama dengan Pak Hamzah, CEO dari Sahamologi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Ya, tadi kita sudah menyaksikan pemirsa ya IPO live sekaligus juga pembukaan perdagangan sesi pertama di mana hingga pukul 9:05 saat ini IHSG bergerak melemah 0,64%. Lebih tinggi dari beberapa menit pembukaan tadi, dan saat ini IHSG di 7.454 dengan pelemahan mencapai 50 poin. Dan pemirsa, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga kembali melemah 0,07% di 15.686. Dan kalau kita melihat dari deretan beberapa saham yang menjadi pendorong, itu adalah saham yang baru saja IPO tadi pemirsa ya, naik 14%. Ada Verona Indah Picture yang bergerak di bidang produksi sinetron. Kemudian yang menjadi penekan adalah masih banking, BBRI, BBCA, BBNI pemirsa. Itu semua adalah saham-saham yang masih bergerak di teritori negatif. Bank Mandiri juga turun lebih dari 1%. Kembali kita berbincang bersama dengan Pak Hamzah. Pak Hamzah, tadi ngomongin harga minyak Medco memang hari ini menguat ya? Ya, Cenderung menguat di 14.20. Bagaimana analisisnya? Peluang buy-nya di level berapa? untuk peluang buy-nya sendiri sih masih cukup lebar ya untuk ke bawah, karena memang melihat tadi pergerakan brandnya masih ada potensi terkoreksi, namun untuk potensi upside-nya juga masih menarik sih. Untuk ke bawahnya paling tidak untuk hari ini sih paling jauh mungkin di level 1.400 ya. Untuk 1.400 ya. Masuk di level berapa sebaiknya dan bagaimana strategi kalau Medco untuk invest? Kalau untuk Medco sendiri paling tidak tadi ya untuk hari ini aja masuk bisa di level 1.400 ke atas, bisa 14.05 ya, dan dengan potensi upside-nya juga masih cukup lebar ya di Batasi resiko di level berapa Pak Hamzah kira-kira? batasi resiko di 1.375. 1.375. Kalau Elsa juga naik di 520 saat ini. Nah, untuk Elsa sendiri agak unik ya, lebih baik breakout buy ketimbang buy on weakness karena kondisinya juga sudah cukup beresiko ya, potensi downside-nya agak lebar hingga 460, tapi lebih menarik jika breakout buy nanti di level 550. Oke, itu kalau yang terkait dengan energi atau pergerakan dari minyak mentah global saat ini ya. Kalau rekomendasi dari Sahamologi sendiri lebih ke saham yang seperti apa Pak? Untuk saat ini sih saya melihat masih ada PTBA ya, potensi upside-nya masih cukup lebar, mengingat memang kondisi komoditasnya juga sedang berada di resisten. Kita menanti dia breakout juga karena melihat ekonomi Cina juga lagi oke-okenya nih dengan stimulusnya. Jadi masih ada potensi upside di PTBA hingga 3230 minimal. 3230 ya? Ya. Oke, Bisa kita tunggu break di level berapa atau break 3230 tadi? Enggak, kalau untuk PTBA sendiri sekarang bisa averaging aja karena memang lagi sideways menanti call-nya juga break. Paling dalam mungkin stop loss-nya di 2970. 2970. Oke, itu kita tunggu break dan cicil di level-level tersebut ya. Ya. Baik, dalam sepekan sudah naik 0,33%, kalau 1 bulan bahkan sudah 15%. Tapi lagi sideways menarik untuk tambah posisi lagi karena masih ada peluang kenaikan ya untuk PTBA. Oke, selain PTBA? Selanjutnya ada LSIP. Oh, dari perkebunan? Ya, LSIP cukup menarik karena CPO-nya juga masih terus menguat ya. Ada potensi LSIP bergerak hingga 1.200. Untuk area belinya sendiri bisa di level 1.065 hingga
1065 hingga 1030 dengan area stop loss di level 1000. Ah, Anda adalah orang kedua di pekan ini. Kemarin juga analisnya merekomendasikan LSIP dan Anda juga merekomendasikan LSIP. Baik, LSIP di 1055 buy di current price? Ya, bisa di area current price. Bisa. Current price. Batasi resiko di level berapa kira-kira Pak Hamzah? Batasi resiko di level 1000. 1000 ya. Selain LSIP masih ada tidak? Ada satu lagi di MDKA. MDKA. Oh, semuanya berbasis komoditas ya? Iya, karena kalau dilihat dari perbankan juga kan tekanan jual asing masih cukup tinggi. Baik, MDKA 2700 hari ini turun tipis 0,37%. Ya, untuk MDKA sih masih ada peluang hingga 2970 ya penguatannya, karena melihat kondisinya juga masih sideways, paling tidak bisa beli di current price sampai ke 2660. Sampai 2660 dengan target terdekat mungkin? Di 2970. 2970 ya, itu dia rekomendasi untuk MDKA. 2970 adalah level tertinggi tahun ini ya, atau year to date, yang berpeluang untuk dicapai kembali. Baik, itu dia, ada MDKA, kemudian juga ada LSIP dan PTBA ya. Ya, Serta tadi kalau ngomongin energi mungkin bisa spekulatif di Medco ya. Baik, sebelum kita akhiri Pak Hamzah, tips untuk pemirsa di rumah dan arah IHSG kira-kira seperti apa, singkat saja? untuk area IHSG sendiri masih cukup tertekan ya, melihat dari dolar kita juga masih terkoreksi walaupun sudah mulai terbatas. Mungkin bisa bermain di area batu bara dan juga komoditi utamanya. Tentunya lebih cenderung sih bermain di time frame yang pendek ya, karena untuk long termnya kita masih melihat geopolitik cukup masif, sehingga untuk saham-saham growth seperti perbankan masih belum menarik. Masih belum menarik, ada peluang turun lebih lanjut lagi untuk saham-saham growth, lebih ke yang value aja saat ini jangka pendek ya. Benar. Oke, terima kasih banyak Pak Hamzah, CEO Samologi, sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali.